Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para sesepuh Akani dengan ibu-ibu, saya akan mencoba membacakan puisi tentang Hajar Aswad, tapi sebelumnya saya memberikan sedikit penjelasan tentang Hajar Aswad ini. Jadi di dalam satu penjelasan Rasul, Hajar Aswad abyadu minal laban. Hajar Aswad itu sebetulnya lebih putih daripada susu. Kenapa menjadi hitam? Fasawwada tahu khataya Bani Adam. Jadi dihitamkan oleh dosa-dosa anak-anak Adam. Siapa yang mencium Hajar Aswad? Ya seluruh kita, seluruh umat dari awal berdirinya Ka'bah, lalu ditempatkanlah Hajar Aswad di situ, dan sejak itu sedikit demi sedikit, kalau sesuai dengan hadis ini, maka menghitamlah Hajar Aswad. Jadi akhirnya disebut Hajar Aswad. Tapi pada waktu awal batuan surga ini adalah lebih putih daripada susu. Lalu ada satu hal lagi, sebelum masa kenabian itu pernah terjadi banjir di Ka'bah sehingga batu Hajar Aswad berada di bawah. Lalu kemudian para petinggi Arab pada waktu itu ya semua berkeinginan untuk menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi sesudah permusyawaratan mereka, maka ya terjadilah di suatu pagi di mana Rasulullah yang muncul ke Ka'bah, sehingga mereka semua bersepakat untuk Rasul yang mengatur penempatan Hajar Aswad tersebut. Lalu beliau menghamparkan ridahnya secara terbuka, lalu menaruh Hajar Aswad di tengah, lalu dipanggillah para petinggi untuk memegang setiap sudut dari kain ridahnya, lalu diangkat secara bersama-sama dan ditempatkanlah oleh Rasulullah Hajar Aswad tersebut. Itu awal kebijaksanaan yang kita lihat dari Rasul, lalu kemudian bagaimana mempersatukan umat, bagaimana orang-orang bisa senang dan setuju dengan keputusan beliau. Nah, selanjutnya ini saya menulis Hajar Aswad. Memang pada satu waktu, ya memang apakah secara kebetulan, tapi suatu pagi saya tidur siang, saya bermimpi di musola saya, ada Hajar Aswad yang sesuai dengan aslinya, hitam semua, lalu kemudian berubah dengan apa yang ada di lapangan, sesuai di mana ada kalengnya juga. Nah, di situ ada permohonan saya. Nah, ini saya mau bacakan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara Hakani. Hajar Aswad. Ya Allah, Engkau datangkan ia padaku dalam bentuk awalnya. Engkau datangkan ia padaku dalam bentuk kekiniannya. Dan aku berucap, dekatkan diriku padamu, sebagaimana ia telah engkau dekatkan padaku. Segera, seketika, engkau tarik
sekujur tubuhku berkeringat, basah sekali. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Lama aku terpana dan terpesona. Apa maksudnya dan maknanya? Barangkali ini merupakan perumpamaan jika engkau ingin dekat dengannya. Jika engkau ingin dekat dengan Allah, bukankah saat ini, di alam ini, Hajar Aswad, batuan surga yang paling dekat dengan orang berhaji, orang berumrah, maupun mereka yang tawaf. Hajar Aswad pada setiap putaran tawaf kita memberikan salam padanya. Pada setiap kesempatan kita berusaha untuk menciumnya. Hajar Aswad juga diumpamakan seolah-olah tangan Allah untuk berjabat dengan kita makhluk. Ia dihormati dan didekati semua umat. Ia melekat dan perekat. Tidak membedakan Sunni, Syiah, mazhab-mazhab, Wahabi, Salafi, warna kulit, maupun bangsa-bangsa. Asia, Amerika, India, Arab, Afrika, Indonesia, Eropa, semua sama di sisi Hajar Aswad. Ia menjadi perekat umat. Waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqun. Jadi bersatu padulah kalian semua secara jamaah, semua, dan jangan berpecah belah. Saudara-saudaraku, barangkali inilah awal daripada yang kita selalu mendengar hadis tentang Nabi tersenyum di akhir zaman. Kenapa dia tersenyum? Karena pada saat itu umat Islam sudah sama dengan sahabat-sahabat beliau. Mereka berjuang, mereka bersatu, mereka menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Yang sekarang kita menganggap ini tidak mungkin terjadi. Tapi Rasulullah justru memberikan bayangan kepada kita bahwa beliau akan tersenyum terhadap umat akhir zaman. Tentu beliau akan tersenyum apabila perjuangan kita memang sudah mengarah kepada persatuan umat. Tapi kalau kita tidak bersatu, umat berpecah belah, maka ya masih jauh kemungkinan untuk beliau tersenyum. Mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa berpikir, bisa mengingat, bisa mengarahkan sesuatu untuk kita kelak menjadi pemersatu umat. Insya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.